Selamat pagi. Komen ini keren, Jess. Om, buat asma bisa teh mak mak anjing. Ya bisa banget, Pak. Ya, asma itu kan termasuk penyakit degeneratif ya, di mana sel-sel tubuh gagal meregenerasi. Penyakit degeneratif adalah penyakit di mana kondisi kesehatan yang memburuk seiring waktu, terutama terkait dengan proses penuaan. Itu yang jelas seperti itu. Tapi definisi saya tentang penyakit degeneratif adalah penyakit yang terakibat, penyakit yang disebabkan karena sel tubuh gagal meregenerasi. Kenapa sel tubuh gagal meregenerasi? Karena sel tubuh tidak mendapatkan asupan yang cukup untuk memperbaiki fungsi selnya. Tubuhku dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu semuanya terdiri dari sel. Sel rambut, sel kulit, sel pembuluh darah, sel paru-paru, sel jantung, sel ginjal, sel apapun. Itu tubuhmu semuanya terbentuk dari sel. Dan sel itu makanannya adalah protein. Sel itu makanannya adalah kolesterol. Otak ini juga sel, namanya sel otak. Sel otak makanannya bukan hanya protein, tetapi juga lemak. Kok bukan hanya kolesterol, tetapi juga lemak. Itu otak kita. Kalau kamu tidak makan kolesterol, kamu tidak makan lemak, otakmu lola, pikun. Makanya Alzheimer termasuk bagian dari penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif ini nantinya karena sel gagal meregenerasi, ya, makanya akan membentuk sebuah masalah metabolik. Nah, masalah metabolik itulah nanti yang akan membentuk masalah yang disebut sebagai penyakit-penyakit komplikasi. Karena penyakit satu itu kurang, ngomongnya gimana ya? Satu penyakit itu berlebih, 7 penyakit kurang. Nah, itulah yang disebut komplikasi. Gitu. Dan pasti akan berhubungan satu dengan yang lainnya. Contoh yang paling gampang. Ketika kamu bermasalah dengan gula darahmu, kamu minum yang namanya obat untuk menurunkan gula darah. Ketika terus-menerus kamu lakukan, maka lambungmu akan kena. Maka kamu ditambah obatnya. Ada tambahan namanya prasol. Ketika minum formin ditambah prasol, nanti bermasalah. Kamu jadi kembung dan kemudian kebas-kebas. Ya, kaki kebas, tangan kebas. Nah, ditambah obat namanya kebastantin. Ya, nanti ditambah lagi amodiplin, ditambah lagi berhubungan dengan ginjal, ditambah lagi akhirnya terjadi cuci darah. Jadi satu obat kurang, ya satu obat itu kebanyakan, 1000 obat lebih kurang lagi. Gitu. Ketika kamu sudah bermasalah dengan degeneratif yang ujungnya pasti akan terbentuk komplikasi. Contoh, kamu permasalahkan kolesterolmu. Kamu obati kolesterolmu dengan statin yang dihantam liver. Terjadilah fatty liver, terjadilah hepatitis, terjadilah masalah liver. Karena apa? Karena liver menciptakan kolesterol alami untuk makanan sel tubuhmu. Gitu. Nah, penyakit-penyakit diabetes, penyakit-penyakit degeneratif, salah satunya adalah yang disebutkan Bapak ini, yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan paru-paru, sel paru-paru. Ya, di mana seperti modelnya seperti asma itu yang disebut sebagai penyakit degeneratif kronis, itu membentuk paru-paru ya, asma, TBC itu, terus kemudian apa, fro fro fluorosis apa itu ya, kemarin baru saya buatin kontennya itu yang berhubungan dengan paru-parunya berkerak atau berparut sehingga kamu kalau napas bisa bunyi gitu. Ya, itu udah itu degeneratif parah itu. Ya, mau tidak mau, kalau kamu pergi ke konvensional, ya kamu akan diobati. Kamu akan kena yang namanya farmasi. Tapi bisa nggak diobati dengan cara tidak farmasi? Bisa, tapi memang
butuh waktu untuk memperbaiki sel tubuhmu. Ya caranya yang paling gampang adalah memperbaiki fungsi metaboliknya, memperbaiki kebutuhan dari makanan selnya. Nah, yang paling gampang kamu bisa bisa men-treat tubuhmu dengan makan telur, ikan, daging, seafood, memberhentikan sarapan, memberhentikan makan malam. Itu cara yang paling baik. Kenapa? Karena ada bagian-bagian tubuh ketika bermasalah dengan degeneratif, itu protein ditolak. Contoh kayak ginjal. Ya, ginjal itu kan ketika bermasalah, maka kamu tidak boleh mengkonsumsi kalium lebih banyak, protein lebih banyak, itu tidak boleh. Tapi tubuhmu butuh protein, tubuhmu butuh telur, tubuhmu butuh ikan, tubuhmu butuh daging, tubuhmu butuh yang namanya seafood gitu. Orang yang kena ginjal kan dilarang makan cumi, makan seafood itu tidak boleh itu. Gitu. Tapi kalau saya sarankan, tapi harus diwajibkan Anda tidak boleh sarapan. Anda tidak boleh makan malam. Makanlah seafood di jam 4 sore saja. Makanlah telur di jam 12 saja. Nah, itu yang saya sarankan. Nah, kalau kamu mengikuti apa yang saya sampaikan, nanti kamu akan men-treat tubuhmu. Kamu makan itu bukan karena informasi, lapar aku makan. Nggak ada itu. Itu adalah hoax yang diciptakan dari kartel makanan, dari kartel farmasi di sekelilingmu. Saya sama istri saya ini ada orangnya nih. Saya kemana-mana ditemenin sama ini Jess. Apa namanya? eh, apa namanya bro? Yang kemana-mana ditemenin apa namanya? Bodyguard. Ini bodyguard saya nih. Saya sama dia, kita nggak pernah makan dengan mengatakan, oh lapar saya, makan. Enggak, kita nggak pernah begitu. Kamu kalau masih berpikir lapar makan, berarti kamu tertipu dengan ideometrik otakmu. Kalau kamu, nih saya kasih tahu ya, kalau kamu sampai berpikir, saya lapar, saya butuh makan, lebih baik kamu kasih minum. Berarti tubuhmu haus. Karena makan itu makan itu bukan lagi apa ya ngomongnya ya. Saya makan karena saya butuh makan, bukan karena saya lapar saya makan. Nah, itu terjemahannya gimana tuh kalau kamu ngomong. Jadi ketika saya makan hari ini contohnya, tadi kita janji, kita makan sore-sorean karena nanti malam pasti meeting sampai malam. Wah, kita cari tadi. Waduh, makan saya, Jess. Makan saya. Tak tunjukin makanan saya. Makan saya. Makanannya jangan ditanya. Itu makanannya itu. Tak tunjukin ke kamu makanannya seperti apa. Ini makanan saya nih. Tuh, makanan saya nih. Tuh, tulangnya sampai dijemur. Tuh makanan saya. Ini berdua nih. Segini makan berdua nih. Gitu. 500 gram itu makan berdua itu. Ya sudah selesai makan itu sudah selesai. Karena apa? Karena saya makan karena butuh, bukan karena lapar. Kamu kalau membiasakan hidup kayak saya, kamu tidak akan kelebihan protein. Kalau kamu kelebihan protein, aman. Dibuangnya melalui urin, tidak menjadi masalah di ginjal. Kok bisa Pak? Iya karena tidak berlebih. Gitu. Tidak bermasalah. Karena protein kan memang dibutuhkan sama tubuh, tapi ketika protein itu berlebih maka menjadi sebuah apa itu? Limbah di dalam tubuh. Nah, limbah protein itu masuknya ke ginjal kan, dibuang melalui urin kan. Nah, kalau berlebih, itu yang menjadi kreatinin itu. Gitu. Nah, paling gampang ya kamu cek aja kelebihan protein itu kencingmu gelap. Kelebihan protein itu kencingmu berbusa. Nah, itu kalau kamu kencing berbusa itu berarti kamu kelebihan protein. Selesai selama kamu mengontrol kesehatan kamu kontrol dengan tidak makan. Yaitu setiap pagi kamu tidak makan, setiap malam kamu tidak makan. Kalau malam ini kamu makan, ya besok kamu harus putuskan, saya udah tidak makan lagi. Gitu. Jadi yang bisa mengontrol 24 jam kamu makan dan tidak itu ya diri kamu sendiri. Gitu. Jangan dikontrol sama ideometrik otakmu yang seringkali hoax, menipu. Karena apa? Terjemahannya pasti salah. Karena kebutuhannya minum, kamu terjemahkan makan. Nah, apalagi berhubungan dengan masalah asma ini.
caranya paling gampang dan mudah ya dengan cara